Terima kasih Pak Robert. Baiklah, kita akan mulai sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Daniel Ferry Setiawan. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Maaf saya terlambat ya. Saya tuh kalau Selasa malam itu ada pertemuan, terus kebetulan kemarin itu saya itu agak tidurnya baru bisa tidur jam 3-an gitu. Oke. Maaf ya, tapi semoga Bapak dan Ibu tetap bisa diberkati dan Tuhan tetap bicara ya. Kita doa sebentar ya. Tuhan, mari Engkau bicara sekali lagi buat umat-Mu, pasukan-Mu, nyatakan kuasa kebangkitan-Mu dan rencana-Mu. Biar sungguh-sungguh Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu itu nyata membangkitkan setiap kami, bahkan tidak hanya kami, keluarga kami, kota kami, bangsa kami, dan semua rencana-Mu itu jadi. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, amin. Saya cari sebentar ya. Selamat Paskah semuanya Bapak dan Ibu ya. Saya share screen. Bisa Pak. Ya. Udah saya jadiin co-host. Paskah. Ya. Jadi saya rindu untuk kita sama-sama merenungkan dan mempelajari bagaimana ketika sebentar ya. Belum kelihatan ya ntar. Sudah Pak, udah kelihatan. Udah ya. Oke. Ya, gini Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kuasa yang dari Tuhan itu dapat membangkitkan, tapi tidak sekedar membangkitkan satu orang Bapak dan Ibu, tapi bahkan membangkitkan satu bangsa, bahkan bangsa-bangsa ya. Saya ajak kita mulai dengan firman-Nya dari Yohanes 6 ayat 54. Ya, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, jadi saya percaya Bapak dan Ibu, firman ini berkata bahwa ketika kita makan dagingnya dan minum darahnya, kita akan punya hidup yang kekal, Bapak dan Ibu ya. Saya percaya ini tidak sekedar bicara mengenai orang yang sudah mati lalu hidup, Bapak dan Ibu ya. Tetapi saya percaya ada kuasa kebangkitan yang Tuhan akan berikan kepada kita sehingga kita itu dapat bangkit di akhir zaman ya. Kenapa Alkitab berkata bahwa waktu menuai adalah akhir zaman, Bapak dan Ibu ya. Jadi begitu banyak tuaian di akhir zaman, hari-hari ini adalah akhir zaman, bahkan penghujung daripada akhir zaman, maka kita juga harusnya bangkit, Bapak dan Ibu. Nah, saya ajak ini kita merenungkan dan mempelajari ya dari satu negara ya, yaitu kalau bicara satu negara ya mungkin negaranya Nigeria ya. Tapi kalau bicara satu hamba Tuhan ini mengenai lebih khususnya ini adalah namanya Reinhard Bonnke. Ya, Reinhard Bonnke ini lahir baru itu di usia 9 tahun Bapak dan Ibu, dan singkatnya itu Bapak Reinhard Bonnke ini mendapat mimpi akan satu benua Afrika yang dibasuh dengan darah Tuhan Yesus ya. Dan ini dia mendapatkan mimpi ini sekitar kalau nggak salah itu 4 kali gitu loh Bapak dan Ibu ya. Dan mimpi itu mengubah hidupnya ya, sehingga dia ini mempunyai satu passion, satu belas kasihan untuk Afrika, satu beban untuk Afrika, sampai dia itu pergi ya, diutus untuk Afrika dan menjangkau Afrika ya. Beliau ini aslinya dari Jerman ya, dan itu dia punya cerita apa ya, kalau nggak salah itu dia menjangkau dari Cape Town sampai ke Kairo. Cape Town itu di Afrika Selatan sampai ke Kairo ya, di agak utara ya, di Afrika Utara, dan sampai dari Dakar sampai ke Djibouti ya. Dakar itu dari kalau nggak salah itu
ya, itu dari D ke D lah. Pokoknya seluruh Afrika ya, dari Afrika Timur ke Afrika Barat ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Apa yang terjadi dengan hidupnya? Ya mungkin saya singkatnya aja Bapak dan Ibu ya. Ini kalau saya singkat dalam satu gambar saja seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kalau disingkat dalam dalam ceritanya selama beliau 40 tahun melayani, itu katanya itu sekitar 75 juta jiwa di Afrika yang dijangkau ya, yang dimenangkan ya. Dan itu ada dokumentasinya, ada datanya, karena setiap jiwa yang dimenangkan itu harus mengisi kartu keputusan ya, namanya decision card, kartu keputusan, di mana orang itu menuliskan nama dan benar-benar menyatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini gambar apa Bapak Ibu ya? Ini singkatnya begini Bapak Ibu ya. Singkatnya beliau ini bikin KKR demi KKR, penjangkauan demi penjangkauan ya. Ini ceritanya sih nggak selalu mulus Bapak dan Ibu ya. Ini ada cerita-cerita yang nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu, mungkin istilahnya nggak terlalu nyaman lah kalau diceritakan. Ya misalnya apa? Misalnya ketika beliau melayani ini ada juga stafnya gitu ya yang pernah kecelakaan mobil gitu ya, lalu meninggal gitu ya. Terus beliau ini pernah 10 tahun ya diblokir, nggak boleh masuk ke satu negara, Nigeria Bapak dan Ibu ya, karena ada satu kasus lah ya. Kasusnya apa? Kasusnya nggak terlalu enak gitu ya sebenarnya ya. Karena beliau ini pernah bikin penjangkauan dan itu malah membuat kerusuhan Bapak dan Ibu ya. Sehingga 10 tahun beliau ini nggak boleh masuk ke Nigeria ya. Tapi singkatnya, ketika satu bangsa Nigeria itu dibuka Bapak dan Ibu, itu luar biasa Bapak dan Ibu ya. Di mana beliau ini bisa buat KKR demi KKR dan penjangkauan demi penjangkauan ya, dan puluhan juta dimenangkan ya. Nah, ini sebenarnya gambar ini tidak hanya bicara mengenai satu negara saja ya, Nigeria, tapi paling banyaknya itu di Nigeria ya. Jadi beliau ini kalau bikin penjangkauan Bapak dan Ibu, lebih kurang itu harus berangkat ya, karena harus pakai truk ya. Dan ketika satu sampai kota gitu ya, misalnya katakanlah Jakarta gitu ya. Nah, beliau ini akan cari lapangan ya, lapangan yang kira-kira muat untuk 1 juta jiwa ya. Dan singkat cerita, kalau udah ketemu, nanti mereka buat siapkan sound systemnya, siapkan lightingnya, lalu bikin KKR ya, kampanye KKR kira-kira biasanya misalnya sekitar 3 malam sampai 5 malam ya. Dan setiap kali bikin kampanye KKR seperti itu, yang dimenangkan itu secara rata-rata aja Bapak dan Ibu ya, secara rata-rata itu sekitar 1 juta jiwa ya. Jadi ini gambar ini bicara mengenai puluhan juta jiwa yang dimenangkan, dan setiap tahun itu bisa bikin sekitar 10 ya, 10 atau sampai mungkin 12 KKR besar seperti itu, yang waktunya sebulan sekali. Dan itu biayanya itu satu KKR itu $1 juta ya. Jadi gambar ini ya, buat saya ini gambar yang mahal Bapak dan Ibu ya, gambar yang butuh waktu lama untuk mengerjakannya ya, ada harganya yang dibayar. Tapi inilah bentuk daripada satu kebangunan rohani ya. Jadi ini singkatnya angkanya ya, kalau Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Ini propertinya itu 135 ton Bapak dan Ibu ya. Untuk apa? Untuk listrik ya. Jadi generator dan semuanya itu harus dibangkitkan sendiri ya. Lampu dan sound system yang nggak bisa pakai sewa gitu ya. Karena di seluruh Afrika nggak ada yang punya penyewaan sebesar itu Bapak dan Ibu ya. Jadi semuanya harus mereka bawa ya, dan mereka bawa traktat ya, sebenarnya bukan traktat ya, tapi buku ya. Buat petobat baru itu 1 juta buku harus diangkut dengan 3 truk ya. Nanti beberapa bulan sebelumnya, nah mereka ini harus menjangkau gereja, dan biasanya itu misalnya di satu tempat gitu ya, bisa sampai 5.000 gereja dan 250.000 sukarelawannya ya, untuk jadi usher ya, konselor, dan semuanya dilatih ya. Dan setahun itu bisa sekitar segitu ya. Jadi ini gambarnya Bapak dan Ibu, kalau mereka ini mulai loading ya, nanti ada sukarelawannya ini kerja, dan ini mulai gulung melepaskan kabel-kabelnya ya. Jadi lightingnya saja katanya bisa sampai 160 tiang ya. Jadi bisa sampai untuk 30 kali lapangan bola
ya saya ulangi Bapak dan Ibu ya, 30 kali lapangan bola ya, bisa lampunya itu 60.000 katanya ya, kabelnya 240 kilo, 240 kilo. Ya, gambarannya seperti ini ya. Ini di Nigeria ya, namanya Jos, yaitu dapat 1,2 juta orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan ya. Jadi memang Bapak dan Ibu ada sesuatu yang terjadi di Nigeria ini yang sebenarnya luar biasa Bapak dan Ibu ya. Yaitu saya itu pernah mendapat gambaran Bapak dan Ibu bahwa Nigeria ini dilanda oleh api lawatan Tuhan ya, dan bentuknya ini adalah suatu sungai berapi ya. Ayatnya ada di Daniel ya, di mana ada sungai berapi, dan sungai berapi itu ketika melanda suatu bangsa, nah yang terjadi seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi saya percaya ini satu sangat penting, di mana apa? Di mana kita juga meminta untuk kota kita ya, pulau kita, bangsa kita itu dilawat dengan sungai apinya Tuhan ya, karena itu akan bisa membangkitkan satu bangsa ya. Dan memang Tuhan juga, puji Tuhannya, bicara buat Indonesia ya, bahwa apa, Tuhan itu memberikan sungai berapi ya, sehingga kita seharusnya bisa mengalami yang seperti Nigeria ya, bukan, bahkan katanya menurut beberapa pernyataan itu akan lebih dahsyat lagi ya. Lebih dahsyatnya gimana ya, saya belum tahu Bapak dan Ibu ya. Kalau dibilang lebih besar, nah menurut saya ini jumlah apa yang terjadi di Nigeria ini sudah sangat-sangat besar ya. Tetapi bisa juga ya lebih dahsyat ya. Misalnya apa? Misalnya setahu saya yang terjadi di Nigeria ini belum terlalu banyak menggunakan media ya Bapak dan Ibu ya. Jadi harusnya kalau ada media Bapak dan Ibu, sosial media ya, misalnya live ya, misalnya sekarang apa ya, ada TikTok gitu ya. Nah itu harusnya menurut saya dampaknya itu bisa lebih luas, lebih dahsyat ya, harusnya, karena bisa sekaligus menjangkau daerah-daerah yang lebih luas, yang lebih jauh ya. Tapi saya berdoa kita mengingini dan kita mengerjakan bagian kita, dan kita akan lihat ya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan ya. Ketika saya mendapat penglihatan itu, saya lihat itu sungai berapi itu melanda, dan negara Nigeria itu ada di depan Indonesia ya. Jadi harusnya kalau Indonesia mengejar itu, Indonesia mengalami yang sama, bahkan saya berdoa itu kita bisa makin menyusul ya. Ya memang itu penglihatan ya, nanti kita mintalah konfirmasi dan yang penting gimana Bapak dan Ibu kita mengalaminya ya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena untuk mengalami ini ada harganya ya. Tadi itu harganya cukup mahal Bapak dan Ibu ya, baik secara biaya, secara waktu, secara usaha ya. Dan mungkin istilahnya, mungkin kalau bahasa Indonesia itu ada istilah mungkin pasang badan Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada harga-harga yang harus kita letakkan. Nah, seberapa Bapak dan Ibu kita mau membayar harga ini ya, karena harga ini akan menentukan seberapa itu bisa terjadi di tempat kita ya, di kota kita, di provinsi kita ya. Karena apa Bapak dan Ibu, ini juga merupakan satu mesbah ya. Mesbah apa? Mesbah bahwa untuk terjadi acara ini ada orang-orang yang harus meletakkan waktunya ya, ada juga harus orang-orang yang meletakkan uangnya, dananya dan sebagainya ya. Asyarnya saja 250.000 tadi, maksudnya sukarelawannya 250.000 ya. Nah ini apa ya, sesuatu yang buat saya itu sangat menarik ya, sangat mengubah hidup saya dan memberikan satu passion di dalam hidup saya ya. Jadi apa ya, beberapa tahun yang lalu itu saya cuma suka mendengarkan aja gitu ya. Kadang-kadang saya tuh mengalami situasi yang menurut saya nggak terlalu enak gitu ya. Lalu apa? Ya lalu saya dengarkan khotbahnya beliau ya, saya dengarkan beliau ini deklarasi gitu ya, dan tiba-tiba itu ada satu api yang menyambar, sehingga itu saya punya kekuatan lagi, punya semangat lagi ya Bapak dan Ibu ya. Ini contohnya, ini sound systemnya ya, menaranya itu tingginya 70 meter ya, 70 meter, beratnya 4 ton ya, dan semua itu harus dibawa pakai truk Bapak dan Ibu ya, 225 megawatt, jadi harus ada gensetnya juga ya. Bisa 62 hektar buat 1 juta jiwa ya, 2 juta jiwa bisa pakai sound system ini ya. Dan ini nggak pakai kabel, katanya pakai wireless lah gitu.
karena paling canggih ya. Ini contoh bentuk yang lain ya, karena mereka itu punya dua base ya, satu di Afrika Barat, satu di Afrika Timur ya. Nah ini truk ya untuk ngangkut ya, namanya truk for Jesus ya. Jadi Bapak dan Ibu, di balik segala sesuatu yang kelihatan wah ya, wah itu bagaimana ya, maksudnya ketika beliau ini buat KKR itu kan kelihatannya dahsyat ya, banyak orang disembuhkan ya, banyak orang lumpuh bisa berjalan ya, orang buta melihat, bahkan menurut beberapa kesaksian itu orang bakti dibangkitkan ya di pelayanan beliau ya. Tetapi sebenarnya ada cerita-cerita di balik layar yang ya ceritanya seperti biasa-biasa dan nggak terlalu enak ya. Ini adalah direktur daripada pelayanannya KKR-nya itu, kalau nggak salah itu siapa namanya, Peter Van den Berg atau siapa ya. Nah ini dia itu cerita bahwa sebagian besar itu ya nggak menarik ya, sebagian besar itu adalah perjalanan dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa pakai truk seperti ini ya. Dan kadang-kadang itu mereka harus nyebrangin sungai ya, harus lewati jalan yang nggak terlalu enak gitu Bapak dan Ibu ya. Tapi akibatnya, dampaknya adalah satu bangsa dibangkitkan, satu bangsa dimenangkan ya. Sebagaimana penglihatan awalnya, yaitu benua Afrika dibasuh dengan darah Tuhan Yesus ya. Dan Bapak dan Ibu kalau dibandingkan ya, itu negara-negara yang terbesar di dunia ini misalnya Cina gitu ya, Amerika gitu ya. Nah ini kalau semuanya dimasukkan itu ya kira-kira sebesar gini ya Afrika ya. Jadi Afrika itu besar dan luas ya, jadi banyak tuayannya Bapak dan Ibu ya. Dan kalau dibandingin Pulau Jawa itu ya kira-kira paling 1/8 ya, karena dari utara ke selatan itu 8.000 ya. Nah, jadi sekarang gini bagi Bapak dan Ibu, bagaimana kita menghidupinya ya. Jadi saya ini berdoa bahwa kita ini bukan sekedar tahu saja, tapi kita melakukannya Bapak dan Ibu ya. Nah ini contohnya Bapak dan Ibu ya, contohnya apa? Saya sendiri Bapak dan Ibu, kalau dulu mendengarkan saja ya, tetapi sekitar 4 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu 2019 ya, Tuhan izinkan saya untuk benar-benar pergi ke Afrika Bapak dan Ibu ya. Bahkan hari di mana Bapak Reinhard Bonnke meninggal itu hari di mana saya itu ada di Afrika Selatan ya, dan saya sempat pergi ke tempat pelayanan beliau ya. Dan buat saya itu ya sesuatu yang luar biasa ya. Tapi lalu apalah dampaknya ya, sehingga saya harap Bapak dan Ibu diberkati ya, dan Bapak dan Ibu bisa memberkati lagi ya, memberkati kota Bapak dan Ibu ya, pulau Bapak dan Ibu ya. Jadi apa yang terjadi itu dibayar dengan tahun demi tahun, di mana beliau ini juga memuridkan, merintis apa? Contohnya beliau itu dulu pernah memenangkan 30 orang, sekitar 30 orang di Afrika, dan mereka itu dilatih untuk apa? Untuk berjualan Alkitab Bapak dan Ibu ya. Jadi ini seperti roti ini seperti apa ya? Seperti gerobak ini ya, seperti apa? Sepeda ini isinya Alkitab Bapak dan Ibu. Jadi mereka ini berjualan Alkitab ya. Coba saya mute lagi. Ya, maaf saya mute sebentar ya. Ya jadi Bapak dan Ibu, saya percaya ini artinya apa? Ya kita juga perlu mengerjakan pemuritan Bapak dan Ibu ya. Kita juga perlu membangun generasi sesudah kita, di bawah kita ya. Jadi singkat cerita, beliau ini sampai ke satu negara namanya Lesotho ya. Lesotho itu di dalam Afrika Selatan ya. Dan katanya dalam 2 tahun itu bisa menjangkau 1,4 juta jiwa, yang memenangkan 1,4 juta jiwa ya. Bapak dan Ibu bisa cek kalau mau cek angka-angkanya ya. Nah, hamba sekarang ini ya, mereka yang tadinya itu jualan Alkitab itu menjadi hamba-hamba Tuhan ya di Afrika ya. Dan ketika saya renungkan Bapak dan Ibu, ternyata ya saya itu mengalami juga Bapak dan Ibu seperti ini ya. Bagaimana ya, saya berusaha semaksimal mungkin itu saya membangun pasukan ya. Kemarin ini saya kemarin malam itu saya datang ke satu tempat, dan kita ini baru perintisan lah ya, sebenarnya bukan perintisan banget ya, tapi sudah berjalan lama, tapi
banyak yang sedang pergi ya, karena kita ini sedang ada kegerakan ya di Pulau Bali ya, tapi kita sebut sebagai Pulau Adonai ya. Kenapa? Karena kalau diurut itu katanya ada ayat yang berkata bahwa Baal ya, nama Baal itu akan dijauhkan dari mulut kita ya. Ternyata memang ada di salah satu versi gitu ada kata Bali ya. Bali itu artinya Baal saya gitu, kurang ya. Bapak dan Ibu bisa cek lah ya. Nah, singkat cerita gini Bapak dan Ibu ya, saya baru kemarin itu pulang agak malam, maaf ya, karena saya ini merintis lagi titik yang baru ya, mulai lagi dengan 5 orang gitu ya. Sebenarnya titiknya udah lama sih, tapi saya berdoa tuh terjadi banyak pemekaran ya, dan banyak yang bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi saya mulai datang gitu ya, terus berbagi, bersaksi, menguatkan mereka ya. Dan ini yang terjadi di Afrika, Bapak dan Ibu ya. Mereka ini mulai dapat tenda ya, singkat cerita hamba Tuhan itu. Dan ketika mulai setelah lama merintis gitu ya. Nah, ini mulai membentuk pelayanan di tenda ya. Tendanya itu mulai dengan yang 800 orang dan berikutnya itu 10.000 orang ya. Jadi tenda yang ini kira-kira itu 10.000 orang Bapak dan Ibu ya. Dan hari-hari ini ada juga ya hamba Tuhan yang dapat visi untuk buat KKR di tenda-tenda ya, yaitu putrinya daripada Bapak Petrus Agung ya, namanya Hadasa Purnomo. Beliau itu juga sedang membuat KKR di tenda-tenda seperti itu, yang saya tahu lah. Saya belum pernah lihat, cuma beliau ini sudah menyampaikan visinya itu ya. Jadi lebih kurang seperti ini Bapak dan Ibu ya, kalau malam ya. Jadi kalau dilihat itu tiangnya 4 ya. Nah, semakin lama semakin berkembang Bapak dan Ibu ya, semakin banyak jiwa-jiwa yang datang, jiwa-jiwa yang diberkati, dan akhirnya mereka harus buat tenda yang lebih besar lagi ya. Tenda yang lebih besar itu katanya terbesar di dunia katanya ya, katanya itu bisa menampung 34.000 ya. Dan mungkin gambarannya bentuknya lebih kurang seperti ini ya. Nah, suatu ketika ini tenda ini rubuh Bapak dan Ibu karena angin ya. Ini tenda yang lebih besar ya, ini big tent ya. Jadi tiangnya lebih banyak, jiwa-jiwanya lebih banyak Bapak dan Ibu ya. Tapi yang sama apa? Ya yang sama tetap ada harga yang harus dibayar. Yang sama kita harus tetap setia, kita harus tetap melakukannya dengan segenap hati ya. Nah, singkat cerita karena tendanya rubuh, mereka tanya Tuhan ya, dan Tuhan itu menyatakan untuk membuat di udara terbuka ya, open air ya, dan mulainya itu 150.000, dan setelah itu ya istilahnya mereka nggak pakai tenda lagi ya, jadi istilahnya atapnya itu kemuliaan Tuhan ya, the glory of the Lord ya. Dan ini bukan yang 150.000 sih, ini udah jauh lebih banyak ya. Tapi ada hal-hal yang sama, yaitu apa? Ya masih tetap harus bayar harga ya, tetap harus menyangkal ya. Dan ketika saya datang ke Afrika itu ya mungkin nggak sesuatu langsung tiba-tiba terjadi Bapak dan Ibu ya, ada yang ajaib gitu ya. Nah, tapi kemudian itu ada satu iman ya, benih iman di dalam hidup saya ya, sehingga saya percaya itu juga saya tuh bisa mengerjakan ya yang apa yang beliau kerjakan ya, walaupun mungkin skalanya nggak sebesar beliau ya. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu, awal 2021 ya, berarti akhir 1 tahun yang lalu. Nah, kami ini mendapat kesempatan untuk ke Pakistan ya, dan pemimpin kami ini berpesan ya, mendapat pesan bikin KKR ya. Dalam hati saya garuk-garuk kepala, gimana caranya bikin KKR ya, semua di mana-mana itu masih lockdown ya. Tetapi ajaib Bapak dan Ibu ya, ketika saya mendarat ke Pakistan ya, itu orang itu nggak ada yang terlalu sibuk dengan itu ya, dengan corona ya. Jadi orang-orang itu rame aja tetap di mall ya, memang tetap ada harus masker gitu ya, tapi mereka tuh kayaknya sama sekali nggak takut Bapak dan Ibu ya, dan itu membangun iman saya ya. Nah, singkat cerita kita ketemu dengan satu teman ya di sana, pasukan di sana, teman anak-anak Tuhan di sana, dan bisa terselenggara lah yang seperti ini ya. Jadi kita siapkan makanan itu 2.000 ya, yang datang itu mungkin sekitar ya 1.300 1.400 lah ya. Tapi saya percaya ya 2.000 orang bisa dijangkau, digunakan ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu ya, ini yang Tuhan mau buat ya, di mana di seluruh
Indonesia, Bapak dan Ibu. Ya, amin, Bapak dan Ibu. Saya berharap Bapak dan Ibu mengaminkan ya, karena saya percaya Bapak dan Ibu, kuasa kebangkitan Tuhan itu tidak hanya untuk satu dua orang saja, ya, tapi itu bisa sanggup mengubahkan satu bangsa, membangkitkan satu bangsa. Ya, ayat yang berkata bahwa dapatkah satu bangsa dilahirkan dalam satu hari, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya percaya itu bisa di hadapan Tuhan. Ya, dan saya mau saksikan sedikit apa Bapak dan Ibu. Ini akan kesaksian iman saya. Ya, kesaksiannya bagaimana? Ya, jadi singkat cerita kita mulai persiapan ya, terus lalu kita sediakan dananya, lalu kita buat siapkan tempatnya ya. Dan kalau menurut jadwal kita itu pengennya mulai jam 5 ya, 5 sore gitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ternyata sampai jam 5 sore itu nggak ada orang yang datang Bapak dan Ibu ya. Sampai jam 7 malam Bapak dan Ibu, jam 7 malam ya. Itu yang datang ini di tempat ini itu baru 2 orang ya. Dan mulailah hati kita ini ketar-ketir Bapak dan Ibu ya, galau gitu ya. Wah, ini gimana nih ya. Terus teman-teman ini manggil saya ya. Gimana nih Pak? Bagaimana Pak? Ayo doa gitu. Ya, saya doa tapi ya rasanya itu saya nggak terlalu bisa lagi istilahnya doa yang bagaimana ya, yang terlalu sungguh-sungguh gitu ya. Nah, terus cuma saya ini merasa ada satu benih iman gitu ya. Saya bilang ke ini teman-teman saya, ya udah kita jalankan aja, kita persiapkan aja. Bayangkan di tempat ini ada ribuan orang, ya. Padahal yang ada tuh cuma 2 orang, ya memang panitia sih lebih banyak, ya. Tetapi yang disebut jemaat gitu ya, jiwa-jiwa yang datang itu baru sekitar 2 orang, ya. Dan mulailah teman saya itu melihat saya itu dengan pandangan aneh gitu ya. Seperti saya ini orang yang agak kurang satu strip gitu ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi saya tuh benar-benar ya berkata bahwa di dalam hati saya itu saya ada iman ya, bahwa apa? Ya ada ribuan orang yang datang, dan kalaupun nggak ada ribuan orang yang datang, saya akan tetap bersikap seolah-olah bahwa ada ribuan orang yang datang ya. Dan semakin malam ya semakin banyak yang datang, dan saya ini kemudian dapat satu pengertian ya. Pengertian apa? Bahwa di Pakistan ini mereka punya satu kebiasaan yang unik ya. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya ini gini, bahwa mereka ini kalau diundang ke satu tempat itu nggak mau datang yang sebagai yang pertama Bapak dan Ibu ya. Jadi mereka tuh maunya udah rame gitu ya, atau agak-agak terakhir ya. Jadi ya tunggu-tungguan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi lalu apa Bapak dan Ibu? Lalu apa nih ini pesannya Bapak dan Ibu? Ya, siapkanlah menurut saya diri kita ya, supaya apa? Supaya kita punya wadah untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau Bapak dan Ibu. Ya, bayangin misalnya kalau saya nggak punya iman gitu ya, lalu apa? Lalu saya tutup gitu ya. Nah, terus jiwa-jiwanya datang kan malah mereka jadi kecewa ya. Atau saya nggak punya iman untuk berangkat ya, ketika pemimpin saya suruh berangkat, saya berkata, ah maaf deh saya nggak jadi deh gitu ya. Saya di sini aja gitu ya. Nah, jadi kita harus menyiapkan diri kita juga Bapak dan Ibu, supaya kita punya wadah untuk apa yang Tuhan mau kerjakan. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Karena ketika saya mengerjakan hal ini ya, itu ada kesaksian roh di dalam hidup saya bahwa Tuhan itu sudah sangat rindu melihat jiwa-jiwa ini ya. Bahkan saya tuh memang nggak mendapatkan penglihatan Bapak dan Ibu, tetapi saya merasa bahwa malaikat penuai yang ada di Pakistan itu sudah sangat rindu ya untuk melihat lawatan ya. Dan ketika saya pulang ya, saya tuh mendapat pernyataan lagi bahwa sebenarnya malaikat-malaikat di 200 negara itu sudah sangat rindu ya untuk apa? Untuk mengerjakan penuaian itu ya. Ya sebenarnya kalau dihitung negara itu 190-an ya Bapak dan Ibu bisa cek lah kalau angka-angka detail gitu ya. Tapi singkatnya gini Bapak dan Ibu ya, siapkan kita menggerakkan malaikat-malaikat itu. Kenapa? Karena malaikat itu perlu digerakkan. Firman Tuhan berkata bahwa waktu menuai adalah akhir zaman, dan yang menuai adalah para malaikat. Ya, jadi kebetulan kemarin itu saya cerita mengenai pelayanan malaikat, dan Bu Ella itu ya sudah saya kirimin ya mengenai buku pelayanan malaikat. Ya, saya harap sudah dipraktekkan ya, sudah dibaca ya. Dan kita juga semua mempraktekannya Bapak dan Ibu ya, bukan sekedar
dengarkan saja tanpa mengerjakan. Ya, nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bicara mengenai kebangkitan itu terjadi sesudah apa, Bapak dan Ibu? Kebangkitan itu hanya bisa terjadi sesudah kematian, Bapak dan Ibu. Ya, jadi Tuhan Yesus itu bangkit setelah apa? Setelah mengalami kematian. Ya, dan saya berdoa ya kita mungkin nggak harus mengalami ya kematian seperti itu. Tetapi singkat cerita, Bapak dan Ibu, ketika saya ke Pakistan ini, saya juga dapat tugas. Ya, tugasnya apa? Pergi ke makam. Ya, makam apa? Makam ini kalau menurut sejarahnya ini masih keturunan daripada Nuh, Bapak dan Ibu. Ya, katanya Ham itu makamnya di sekitar situ. Ya, ketika saya ke Afrika, Bapak dan Ibu, saya juga pergi apa? Menjejakkan kaki dan mengikat. Ya, secara lokasi itu ada patungnya ya, di mana ada satu tokoh lah. Ya, tokohnya nggak usah saya sebut lah, cuma beliau ini berpengaruh di Afrika. Ya, dan saya pergi ke gua. Ya, gua ini disebut Cradle of Humankind, ya apa? Jadi kalau diterjemahkan ini buayan, ya buayan itu tempat bayi lahirnya peradaban gitu loh, atau umat manusia gitu, lebih kurang terjemahannya seperti itu. Ya, jadi intinya Bapak dan Ibu, yang ada di sini ini sebenarnya bukan yang dari Tuhan, ya. Jadi ini apa? Inilah tempatnya malaikat-malaikat jatuh, kuasa-kuasa gelap, ya, pintu-pintu gerbang maut, ya, kalau di Matius 16 ayat 19, ya. Saya nggak buka detailnya ayat-ayatnya Bapak dan Ibu, tapi saya harap Bapak dan Ibu mendapat gambaran bahwa apa? Untuk kita bisa mengerjakan kebangkitan itu ya ada harga juga yang harus kita bayar, Bapak dan Ibu, ya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang juga melakukan secara online gitu ya, melalui virtual gitu ya. Tetapi saya percaya bagaimanapun itu ada waktu-waktu di mana kita itu perlu datangi. Ya, kita perlu benar-benar sungguh injak, Bapak dan Ibu. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Setiap tanah yang kita injak itu menjadi milik kita, Bapak dan Ibu. Ya, firman Tuhan berkata bahwa apa? Di Kejadian 3 bahwa apa? Keturunan Hawa akan meremukan kepala ular itu dengan apa? Dengan tumitnya, Bapak dan Ibu, ya. Jadi tumit itu sebenarnya bicara mengenai peperangan rohani, ya, tumit atau kaki, ya. Dan hari ini memang hari Rabu itu adalah giliran, ya. Kalau PSBB itu doa asukan, ya, Bapak dan Ibu, ya. Dan saya berterima kasih saya diberi kesempatan ya beberapa kali untuk berbagi, ya. Dan semoga ini juga bermanfaat buat Bapak dan Ibu, ya. Tapi saya mau berkata gini, Bapak dan Ibu, ya. Ada waktu-waktunya bahwa kita itu mungkin harus menginjak secara fisik, ya, walaupun mungkin bukan setiap hari, ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu merasa bukan bagian Ibu, gimana? Ya, Bapak dan Ibu bisa ambil bagian dengan apa? Mendoakan, ya, atau menabur, Bapak dan Ibu, ya. Tapi saya sampaikan ini, Bapak dan Ibu, bukan untuk meminta-minta, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita juga harus ingat ya bahwa nanti uang itu tidak ada gunanya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini saya berikan gambaran sedikit, ya. Uang itu nggak ada gunanya, nanti apa yang akan terjadi, ya. Ini sudah disepakati ya bahwa dunia ini akan masuk masa di mana akan ada satu mata uang yang baru, satu sistem ekonomi yang baru, Bapak dan Ibu, ya. Dan itu terjadi secara global, ya. Sudah ada ayatnya, sudah ada nubuatnya di seluruh Alkitab, ya. Jadi apa yang akan terjadi, Bapak dan Ibu? Ya, jangan heran, ya. Nanti ketika ini kita sebenarnya sedang mengarah, ya, atau iblis sedang merencanakan lah. Saya bilang gitu aja. Iblis sedang merencanakan mengenai satu resesi, ya, resesi keuangan, resesi ekonomi yang sangat besar, ya, yang terbesar di akhir zaman mungkin, ya, yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia, ya. Lalu setelah itu gimana? Ya, setelah itu jangan kaget, ya, nanti aset-aset itu akan diambil alih, ya. Kenapa? Karena dunia itu mengarah kepada istilahnya sistem yang kalau disebut itu seperti komunisme, ya. Tentunya ini harus kita tahan, ya, Bapak dan Ibu. Saya juga bukan berdoa ini untuk berkata ya ini bagus gitu, Bapak dan Ibu, ya. Tetapi saya mau berkata ini adalah
tren kecenderungan secara global, Bapak dan Ibu. Ya, jadi gimana? Ya, siapkanlah diri kita semaksimal mungkin, Bapak dan Ibu. Ya, caranya gimana? Ya, yang nabi-nabi yang saya tahu itu berkata, ada beberapa itu yang berkata bahwa ini tahunnya, waktunya apa? Untuk menggenapi seperti yang dikatakan di Matius 24 ayat 15, yaitu apa? Pembinasa keji menyatakan diri. Ketika pembinasa keji menyatakan diri, orang-orang di Yudea itu hendaknya melarikan diri ke pegunungan. Ya, tadinya saya pikir nih ayat ini belum digenapi, Bapak dan Ibu. Ya, tetapi ada pengertian lagi bahwa ternyata ayat ini sebenarnya sudah mulai digenapi. Ya, ya, jadi saya nggak mau masuk ke hal-hal yang menyebabkan pro dan kontra gitu ya, Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu bisa lihat apa? Apa yang sekarang terjadi di Cina. Ya, di Cina itu gimana? Puluhan kota di lockdown, ya, sekitar 200 juta orang di lockdown, ya. Dan yang paling kelihatannya paling parah itu sekarang adalah di Shanghai, ya. Sebenarnya Shanghai itu modern, Bapak dan Ibu, ya. Shanghai itu istilahnya kelasnya itu seperti Paris, Bapak dan Ibu, ya. Tapi di lockdown, ya, sudah sekitar 3 minggu orang-orang kelaparan, Bapak dan Ibu. Ya, saya bukan mau menakut-nakuti, sekali lagi, cuma Bapak dan Ibu saya mau menyampaikan firman Tuhan. Ya, menurut beberapa nabi-nabi yang saya ikuti, ini adalah waktunya apa? Untuk mempersiapkan diri untuk apa? Tidak tinggal lagi di kota, Bapak dan Ibu. Ya, saya masih tinggal di kota nggak? Saya masih, Bapak dan Ibu. Ya, cuma saya mempersiapkan diri. Ya, saya mendoakan. Ya, kenapa? Karena di satu sisi lain, gini Bapak dan Ibu, yang terjadi di kota ini dengan kota itu nggak sama. Ya, berbeda-beda. Ya, contohnya kalau di Cina itu yang terjadi di Shanghai itu belum nggak terjadi di tempat-tempat lain. Ya, tetapi yang terjadi itu saya berdoa itu merupakan peringatan. Ya, buat siapa? Buat kita semua, Bapak dan Ibu. Ya, apalagi kalau Bapak dan Ibu punya saudara, teman-teman yang tinggal misalnya di apartemen ya, di tempat-tempat yang tinggi gitu ya. Nah, gimana ya persiapkan diri kita, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Kalau di Shanghai itu banyak yang di apartemen itu kelaparan, Bapak dan Ibu, ya. Dan beberapa dari mereka itu udah ada klip-klipnya gitu ya. Mereka tuh terjun dari gedung-gedung bertingkat ya, bunuh diri ya. Kenapa? Stres gitu, Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini Bapak dan Ibu saya berdoa kita semua mendapat hikmat ya, bahwa apa? Ya, bahwa ini merupakan penggenapan daripada apa yang terjadi di masa Yusuf. Ya, yaitu apa? Terjadi kelaparan, Bapak dan Ibu. Ya, saya dulu pernah mendapat penglihatan buat bangsa Cina. Ya, saya tuh 2015 datang ke Cina dan saya lihat tuh orang-orang Cina itu kelaparan, ya, terhuyung-huyung di jalan, nggak punya makanan, sampai tergeletak gitu. Nah, saya bingung, Bapak dan Ibu. Ya, kok bisa Cina kelaparan ini? Apa saya salah lihat gitu ya? Saya 6-7 tahun bingung, Bapak dan Ibu, ya. Tapi ketika sekarang terjadi, saya mengerti, ya. Jadi mereka berkata bahwa ini akibat wabah, ya, bahwa wabah COVID, ya. Tapi itu wabah COVID itu sebagian besar itu istilahnya tanpa gejala, Bapak dan Ibu. Ya, artinya tanpa gejala itu apa? Tanpa gejala itu artinya kondisinya sama saja dengan orang sehat, ya. Kalau Bapak dan Ibu orang sehat, ya kondisinya seperti itu, ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Sekali lagi, peperangan kita bukan melawan roh-roh melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan roh-roh jahat, ya. Tapi roh-roh jahat itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi siapkan diri kita, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Karena apa yang terjadi sekarang ini baru merupakan awal, ya. Belum ada apa-apanya, ya. Nanti akan lebih haleluya, Bapak dan Ibu, ya. Jadi saya bukan mau menakut-nakuti, ya. Banyak orang mungkin pro dan kontra, ya. Silakan uji aja, Bapak dan Ibu, ya. Saya nggak mau menyesatkan juga, ya. Saya percaya kalau menyesatkan itu upahnya dilemparkan ke laut, ya, bahkan diberikan batu kilangan. Ya, jangan sampai kita menyesatkan, ya. Tetapi kita perlu menyampaikan suara Tuhan, peringatan yang dari Tuhan, ya. Nah, saya balik ke kebangkitan, ya. Jadi kebangkitan itu kita harus mengatasi kematian, ya, mengatasi maut, ya. Tuhan Yesus perlu naik ke Golgota, ya, ke kayu salib di Golgota, Bapak dan Ibu, ya. Dan mungkin kita nggak harus mengalami yang Tuhan Yesus alami, tetapi ada titik-titik yang menyebabkan kematian yang harus kita ikat titiknya, harus kita habisi, ya. Jadi ini apa, Bapak dan Ibu? Ini
adalah satu titik ya di Jerman ya. Ketika saya sempat juga ya pada tahun 2018 itu pergi ke Jerman ya, ke bangsa-bangsa, dan Tuhan izinkan kami ini untuk pergi ke titik ini ya. Titik ini apa ya? Jadi kalau secara pemetaannya itu peta Jerman itu kalau diputar seperti burung ya. Singkat cerita itu ada pesan Tuhan, cari jantungnya burung itu, lalu tusuk jantungnya ya, patok di situ ya. Nah, singkat cerita lebih kurang titiknya ini ketika kami datangi juga cukup unik ya. Kenapa? Karena ini merupakan titik di mana kita harus berperang dan mengikat roh sihir ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi lambang daripada kotanya itu adalah perempuan yang naik sapu, Bapak dan Ibu ya. Jadi itu bicara mengenai roh sihir ya. Jadi ada altar-altar di mana mereka juga melakukan sihir ya. Nah, jadi singkat cerita, ini ternyata saya ada ya bentuknya ya. Bentuknya ini, petanya ini saya putar 90 derajat, ini jadi seperti bentuk burung ya. Saya harap Bapak dan Ibu bisa melihat bentuk burungnya ya. Nah, jadi kita datang ke sana ya untuk menusuk jantungnya ya. Jadi ya saya mau cerita aja ya bahwa perjalanan ini ya buat saya tuh nggak murah, Bapak Ibu. Saya harus berdoa, saya harus minta hikmat bagaimana mendapat dananya, saya harus menabung ya, dan saya ngajak beberapa pendoa ya. Singkat cerita saya kesini ini lebih dari 100 juta lah ya. Tapi ini bukan untuk bangga-bangga, ini cuma untuk memberikan gambaran bahwa ya cara kerja Tuhannya itu bisa seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Kalaupun Tuhan bekerja dengan cara yang lain di hidup Bapak dan Ibu, ya nikmati sajalah ya, berbeda-beda ya, mungkin nggak sama ya. Nah, kita juga ada tim ya, teman kita itu datang ke satu kota namanya Wolfsburg, Bapak dan Ibu ya. Wolfsburg itu lambangnya apa? Serigala ya. Alkitab berkata ada roh serigala ya. Serigala itu pembinasa keji ya, nabi-nabi palsu ya. Kenapa? Serigala itu dapat menyamar seperti domba ya, Bapak dan Ibu ya. Hari-hari ini kita harus semakin waspada ya. Kenapa? Karena inilah hari-hari di mana firman Tuhan itu digenapi ya. Iblis menyamar sebagai malaikat terang, serigala menyamar seperti domba, Bapak dan Ibu ya. Nah, singkat cerita bagaimana? Singkat cerita ya kita datangi, kita ikat rohnya ya. Dan ini merupakan kota di mana mereka ini mendirikan industri mobil ya. Ternyata ini grup VW itu terbesar ya, keempat di Eropa, terbesar nomor 1 di Jerman ya. Memproduksi itu mobil terbanyak di dunia ya. Satu tahun itu 10,7 ya, tahun 2017 ya. Jadi saya mau berkata bahwa Bapak dan Ibu ya, di sektor-sektor bisnis itu juga ada kuasa gelapnya, ada roh-roh jahat ya, orang-orang kuat yang harus kita ikat, Bapak dan Ibu. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ya mereka akan menyedot, mengambil berkat-berkat kita. Mereka akan mencuri, membunuh, dan membinasakan, Bapak dan Ibu ya. Dan ya saya juga ini ya, saya sempat saksikan kepada Bu Eva ya. Saya lihat roh ini di Tangerang ya, dan saya datangi juga beberapa kali untuk mengikat rohnya ya. Ya saya nggak sebutkan tempatnya ya supaya nggak menimbulkan pro dan kontra ya, nggak perlu ya, ini kan streaming ya. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu lihat mobil-mobil Bapak Hotman Paris, nah ini apa ya, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche itu diproduksi oleh ini ya. Jadi kita harus ikat Bapak dan Ibu rohnya ya. Dan maaf ya saya percepat, tapi saya bagikan satu poin Bapak dan Ibu, jangan terjebak dengan roh Bapak dan Ibu. Ada roh namanya Asmodeus, Bapak dan Ibu ya. Itu bisa menjerat orang sehingga orang itu terikat ya. Bapak dan Ibu mungkin pernah dengarkan ya, beberapa minggu bulan ini ada yang orang yang cukup terkenal gitu ya, masih muda ya, katanya kaya ya, suka posting foto-foto dengan mobil mewah ya. Orang pengen jadi cepat kaya ya, ternyata marah bodong, Bapak dan Ibu ya. Kita juga harus mengenali itu roh ada roh Mamon ya, roh Asmodeus ya yang bekerja ya. Nah, jadi singkat cerita ketika kita ke Jerman, ketika kita mau pulang ke airport, itu Tuhan memberikan tanda ya, pelangi ya, ini adalah tempat Hitler ya, singkat cerita. Jadi gini Bapak dan Ibu, untuk mengalami kebangkitan
perlu ada kematian yang harus kita kalahkan, harus kita lewati, Bapak dan Ibu. Ya, sebelum Daud diangkat menjadi raja, Daud harus melewati yang namanya Ziklag, Bapak dan Ibu. Ya, itu satu titik di mana rumahnya kotanya itu dibakar kalau nggak salah. Ya, terus istri-istrinya Daud itu diculik, ya, direbut oleh musuh, ya, oleh orang Amalek kalau nggak salah. Bapak dan Ibu bisa cek ya di 1 Samuel 30. Nah, jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, saya mau bagikan lagi sedikit lagi, supaya Bapak dan Ibu lebih dapat gambaran dan praktekan, ya. Jadi Uganda itu sempat dipimpin oleh diktator, ya, diktatornya kejam, melakukan pembunuhan, gereja-gereja sepi karena banyak dukun, kuasa-kuasa gelap yang beroperasi, ya. Dan saya juga dengar ya di wilayah Banten itu ada wilayah-wilayah yang nggak terlalu terbuka, ya, karena kuasa-kuasa gelap, ya. Nah, singkat cerita gimana? Ini para pendoanya berdoa lalu terjadi revival, ya. Ini adalah satu stadion di mana mereka mengadakan ibadah dan mempersembahkan satu negara, menjanjikan satu negara yang memberikan komitmen satu negara dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Akhir tahun 1999, ya, pergantian tahun masuk tahun 2000, ya. Ini satu negara diserahkan kepada Tuhan, ya. Ini deklarasinya dilakukan di stadion, ya, di ibu kota, ya. Tapi apa harga yang harus dibayar? Ya, pendoanya harus berdoa di hutan-hutan, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ya disitulah titik kuasa gelapnya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya mau berkata apa, Bapak dan Ibu? Ya, firman Tuhan tetap ya dan amin. Setiap tanah yang kita injak itu Tuhan berikan kepada kita menjadi milik kita. Ya, mungkin ada titik-titik yang harus kita datangi, harus kita injak, Bapak dan Ibu. Ya, memang sempat ada PPKM, PSBB, tapi sekarang ini boleh dibilang udah nggak ada, Bapak dan Ibu. Ya, ini waktu untuk kita kerjakan bagian kita. Ya, singkat cerita dampaknya bagaimana? Mulai datang jiwa-jiwa kepada Tuhan, ya, mereka membangun gereja dan terjadi lawatan. Ya, ini salah satu negara di Afrika, ya, juga, ya. Dan penyakit-penyakit yang katanya tidak dapat disembuhkan, yaitu HIV, yaitu juga bisa menurun, Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan kaget, Bapak dan Ibu, kalau kita dengar nanti banyak yang sakit, Bapak dan Ibu. Ya, jadi di luar negeri itu sudah banyak pernyataan, ya, atlet-atlet, ya, kena serangan jantung, ya, atlet-atlet meninggal, ya, pilot-pilot meninggal, ya, kenapa? Ya, karena roh itu sudah mulai menyatakan diri. Roh apa? Roh pembinasa keji, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita harus waspada, Bapak dan Ibu. Ya, tetapi harusnya kita ini adalah pasukan yang terdahsyat, yang mengalahkan kuasa-kuasa gelap, bahkan yang istilahnya mungkin terdahsyat sepanjang sejarah. Ya, sehingga apa? Sehingga negara itu bahkan pemerintahnya dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Ya, nah ini saya kasih gambaran, ya, saya kasih gambaran mengenai satu roh, ya, roh yang yang menurut saya bagian daripada itu roh pembinasa keji. Ya, misalnya apa? Misalnya ini sebenarnya Jawa Timur, Bapak dan Ibu, kalau diputer, ya, Bapak dan Ibu bisa lihat ada bentuk buaya, ya, dan nama ibu kota Jawa Timur kan Surabaya. Nah, Surabaya ini sebenarnya dari dua kata, ikan suro, ya, hiu, ya, dan buaya, ya. Ini bicara mengenai kekerasan, ya, adu domba, pembantaian, ya. Bahkan kami juga di Bekasi, ya, kota di Bekasi itu bentuknya ini bentuk kepala buaya, ya, moncong buaya, ya, bicara mengenai, ya, kekerasan gitu, ya, perzinahan dan sebagainya, ya. Kenapa? Karena ada istilah buaya darat, ya, buaya darat itu kan perzinahan, ya. Nah, ini ternyata nggak jauh daripada lubang buaya, Bapak dan Ibu, ya, dan kita tahu lubang buaya merupakan sumber pembantaian, ya. Jadi apa? Jadi ya kita pernah buat, ya, doa keliling di lubang buaya, kita jangkau, ya, gereja-gereja dekat situ, ya, kita buat acara donor darah dan lain sebagainya, ya. Kita juga balikan keadaan dengan buat panti asuhan, ya, dan kita deklarasikan di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan nama baru, ya. Nama baru itu buat kota kita itu Bet Kasih, ya, Bet Kasih itu artinya rumah, ya, seperti apa? Bethlehem itu rumah roti, ya, Betsaida, ya, Betani dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi saya percaya Bapak dan Ibu ini kita bisa ambil, ya. Saya juga pernah ke tempat ini, Bapak dan Ibu, ya, ini di Nigeria juga, ya, di mana terjadi lawatan besar-besaran, ya, di mana
hamba Tuhan itu membangun auditorium ya 3 km kali 3 km ya. Puji Tuhan ketika saya ke sana mereka sedang ada kongres ya, jadi saya juga bisa datang ke tempat yang terbesarnya, bisa ketemu hamba Tuhannya, salaman ya sama hamba Tuhannya. Ya itu udah tengah malam ya Bapak Ibu ya, jam 1 jam 2 karena mereka tuh selesai ibadahnya jam 12-an ya. Ini gedungnya ya yang lama ya, ini hamba Tuhannya, ini choirnya Bapak dan Ibu. Segitu banyak. Kalau bikin retret katanya 8 hari 4,5 juta orang ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya, saya mau tutup ya dengan lalu apa, so what gitu ya. Ya, siapkan untuk membayar harganya Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu sudah lakukan pujian penyembahan misalnya ya. Bahkan hampir setiap hari ya. Wah, ini luar biasa ya. Tetapi kita perlu, saya percaya gini ya, saya perlu kita tanya kepada Tuhan ya, supaya apa? Supaya kita ini makin masuk dalam ketepatan ya, supaya di hadapan Tuhan kita ini diperhitungkan sebagai orang-orang yang masuk ke ruang Maha Kudus, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di ruang Maha Kudus lah ada berkat kebangkitan. Seperti apa singkat cerita, kalau nggak salah itu di Bilangan 17 ayat 8, tongkat Harun yang mati dalam satu malam bisa menghasilkan buah, kuntum, daun, dan bunga hanya dalam satu malam. Ya, jadi saya percaya bagian kita apa, Bapak dan Ibu? Ya, kita harus mengalahkan kematian supaya ada kebangkitan. Ya, kita memetakan musuh-musuhnya apa, pintu-pintu gerbang alam mautnya apa, kita ikat. Ya, kalau kita kuat, Bapak dan Ibu, saya berdoa kita jalani juga, ya datangi. Ya, kemarin ini kita pernah melihat ya bahwa salah satu titik kuasa gelap adalah satu suku ya di Banten itu yang kurang terjangkau lah ya. Nah, saya nggak sebut sukunya ya. Tapi beberapa teman-teman kami ini jalan ke sana, pergi ke sana ya. Saya sendiri belum pernah ya, seingat saya ya, tapi saya sering berdoa lah untuk Banten kalau Banten ya. Lalu apa, deklarasikan ya di hadapan Tuhan ya, minta supaya yang sebaliknya yang terjadi Bapak dan Ibu ya. Nah, saya ajak kita tutup dalam doa Bapak dan Ibu. Saya harap Bapak dan Ibu mencatat lah ya, mencatat apa, kalau ada kertas gitu ya, mencatat kira-kira nih titik-titik apa nih yang merupakan sumber daripada apa, kuasa-kuasa gelap adalah atau sesuatu yang bukan daripada Tuhan ya. Dan kita apa, kita ikat kuasa gelap itu ya, kematian itu, dan kita nyatakan, kita lepaskan kuasa kebangkitan dari Tuhan ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau masih ada pemusik ya, saya boleh minta mungkin lagu Bangkit Serukan Nama Yesus ya. Kalau nggak ada gimana, kalau nggak ada ya saya aja akapela ya, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Ada Pak, Ibu Yani, silakan Ibu Yani Lim. Ya, nyanyikan satu lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Oke, sebentar ya. Ya, bisa. Serukan nama Yesus, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Bangkit, serukan nama Yesus. Nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Takayana kata karya layar bore-bere syeker. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Ya karena kata karya layar bara-bara batas sekeretekia layar boro-boro botos sokododo. Hira para batas sekedede. Tuhan, kami berdoa Tuhan, sekali lagi kami minta kuasa darah-Mu itu mematahkan setiap belenggu-belenggu, setiap ikatan-ikatan dosa, pemberontakan, perjanjian dengan maut, perjanjian dengan kuasa gelap, berhala-berhala apapun yang bukan dari Tuhan, di dalam nama Yesus diikat. Kami berdoa khususnya untuk spirit-spirit di Banten, ular-ular putih
ya penyesalan. Serigala-serigala kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Syakaya ratakia ralayam. Mari Bapak dan Ibu sama-sama ya, kita perlu mengimani sama-sama ya. Kalau yang bisa nyanyi boleh nyanyi, kalau enggak berbahasa roh aja Bapak dan Ibu ya. Kalau enggak bisa berbahasa roh, perkatakan firman Tuhan ya, yang Bapak dan Ibu ingat ya. Kiarata sokoroto syakarata kiadada. Kami aktifkan pelayanan malaikat horoto syakadede. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang membangkitkan pasukanmu, pasukan yang luar biasa, pasukan PSBB ya, untuk menjangkau sampai ke bangsa-bangsa, untuk berdoa sampai bangsa-bangsa. Dan sekarang kami mau mulai Tuhan dari wilayah kami. Kami ikat spirit-spirit, roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap, setan-setan ya, roh-roh yang membuat mencuri, membunuh, dan membinasakan di wilayah kami. Di dalam nama Yesus, kami ikat setiap pembinasa keji. Kami tahan semua kejahatan, semua rencana iblis. Hirata syakadede, kami patahkan semua tipu dayanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan semua dusta, semua kebohongan di dalam nama Yesus. Hirata syakadede, kami patahkan sihir-sihir, mantra-mantra, tenung. Horata syakadede, kami artikan pelayanan malaikat. Hirabarabarabai, ikat raksasa-raksasa, orang-orang kuat. Kiadedededede, syikirata kiadadadada. Apa ya? Ora patashe, syakaya dada, spirit-spirit bencana di Krakatau, kira para kami ikat di dalam nama Yesus. Spirit-spirit kiara dada di Serang, kerajaan-kerajaan binatang, hira bara di ujung kulon, hira para spirit di suku-suku, hira para patashe, agamawi, kebenaran diri sendiri, kemiskinan, kami ikat di dalam nama Yesus. Kami ikat dan patahkan penyesatan. Hira tasyaka dada, kami ikat serigala, kami habisi di dalam nama Yesus. Mari Bapak dan Ibu, ayo kerahkan kekuatan kita Bapak dan Ibu ya, agar dia tidak bisa mencuri, membinasa, membunuh dan membinasakan, tidak dapat mendekat kepada kota kita. Kami lepaskan kuasa kebangkitan Tuhan atas kota kami, atas desa kami, atas pulau kami, atas bangsa kami. Biar roh Allah dicurahkan tanpa batas. Mari kami berdoa Tuhan, buat Roh Kudus membangkitkan pasukanmu, membangkitkan gereja Tuhan, menerobos sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang tertutup di dalam nama Yesus. Bangkit pasukan Tuhan, bangkit pahlawan-pahlawan Tuhan, bangkit pembawa lawatan dan kegerakan. Kami ikat sekali lagi, kami habisi. Kami katakan sesuai firman Tuhan, hai maut, di manakah sengatmu, engkau telah ditelan dalam kemenangan. Kami habisi spirit-spirit yang ada di makam-makam keramat, di tempat lubang-lubang maut, di bukit-bukit, di laut-laut, kami ikat, kami habisi di dalam nama Yesus. Sesuai firman Tuhan yang berkata, setiap ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi harus dilenyapkan dari bumi dan dari kolong langit ini. Sesuai firman Tuhan yang berkata, syakaya rabarabarabarabata syekadede, menyiapkan malaikat-malaikat yang tidak taat, tapi menahannya, merantainya dengan rantai yang kuat, sampai pada waktu penghakiman. Malaikat-malaikat jatuh itu dibuang ke black hole di dalam nama Yesus. Kami habisi roh kemiskinan, pemberontakan, hutang-hutang darah. Di dalam nama Yesus, roh yang gempa, kerusakan, maut, dalam nama Yesus kami tolak di dalam nama Yesus. Kami berkatakan ini masanya kebangkitan Tuhan. Kami katakan mulai dari setiap kami yang hadir di tempat ini, dalam nama Yesus, yang mengikuti Zoom ini, yang mengikuti baik melalui YouTube, dalam nama Yesus, dibangkitkan, dikuatkan, diteguhkan, dalam nama Yesus. Ada kuasa kebangkitan Tuhan, ada api kebangkitan Tuhan membakar setiap kami. Tidak ada kelemahan, tidak ada ketakutan. Sebagaimana Daud menguatkan dirinya sendiri, kami perkatakan destiny Tuhan akan sampai buat setiap kami. Kami adalah pasukan Tuhan yang dahsyat, pasukan generasi yang terdahsyat, yang mengikat dan menghabisi spirit di bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus, harus kami adopsi, harus dilahirkan. Dalam Yesus, mulai adopsi mereka. Kami mulai ikat spirit-spirit itu. Dan kami nyatakan kebangunan rohani terjadi di pulau-pulau, di desa-desa, di kota-kota, bahkan sampai ke bangsa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Dan kami berdoa Engkau bicara lebih kuat, Tuhan nyatakan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, apa yang
mau kau kerjakan, rencanamu untuk setiap kami, untuk pelayanan ini, itu bisa jadi digenapi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Yesus Masya. Kita semua yang percaya berkata amin sekali. Amin, 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 amin. Ya. Mungkin saya sebelum saya serahkan kembalikan kepada Bu Eva, saya mau nanya, mungkin Bu Eva dapat sesuatu atau lihat sesuatu, biasanya Bu Eva sering lihat. Nanti ada itu Pak, kayak ada roh semar ya, kayak ada itu. Oke, nah roh semarnya udah habis belum Bu? Kenapa Pak? Masih ada atau sudah habis? Karena kalau belum habis, saya minta waktu untuk kita doa lagi. Belum waktu tadi Pak Daniel bilang roh apa itu, ada roh kayak semar gitu, perutnya gendut gitu kan. Belum habis ya Bu? Belum. Kalau belum habis, saya minta waktu ya Bu. Saya minta waktu, kita bahas sebentar lagi Bapak dan Ibu. Kita satukan dengan kekuatan. Ya, karena yang pendoa silakan dibuka, di unmute pendoa syafaat ya, silakan. Ya, mungkin saya serahkan Bu Eva aja, pimpin aja Bu Eva yang pimpin, mungkin mau lagu apa ya, saya serahkan biar. Yes, sama Syekh. Karata payashi kanarata payasya karata payasya. Ya, atas sekarang Sokoro bersyukur Firman berkata dalam Yesus, para munanya adalah firman adalah Elohim sendiri. Orang tasyekere, kami ikat, kami habisi kuasa gelap, kami habisi semua roh semar, kami lepaskan anak-anak panah kemenangan dalam nama Yesus. Bagaimana Daud habisi Goliat, kami gunakan batu dan untuk kami umban, kami lepaskan dan menghabisi roh semar itu. Kami dorong roh semar yang selama ini mencuri, membunuh dan binasakan dalam nama Yesus. Kami tusuk jantungnya, kami penggal kepalanya dalam nama Yesus. Kami gunakan firman di dalam nama Yesus. Ada pedang Tuhan yang besar dan tajam. Setiap masa gelap. Kami habisi spirit mamon, spirit cinta uang, spirit kejawen, apapun yang ada. Kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kami minta di dalam nama Yesus, kami angkat perjanjian Yosua. Di dalam nama Yesus, bagaimana ada perjanjian Yosua, dan kami minta batu-batu yang dari surga dilepaskan oleh malaikat-malaikat Tuhan untuk menghabisi spirit-spirit kuasa gelap. Kami aktifkan malaikat perang, malaikat harvest, malaikat penguasa penjaga di dalam nama Yesus untuk menghabisi setiap kuasa gelap. Kami habisi roh kemarahan, amarahmu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Elohim. Kami batalkan sekali lagi dengan perjanjian dengan ilah-ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi. Dengan spirit-spirit kejawen. Mundur di dalam nama Yesus. Kami katakan dari apapun yang pernah kau curi, kau harus kembalikan 7 kali lipat di dalam nama Yesus sesuai Amsal 6 ayat 31. Orang pencuri yang kedatangan mencuri harus mengembalikan 7 kali lipat. Ia harus menyerahkan seisi rumahnya.
habis, 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 habis. Setiap roh penyesat, mundur, habis. Roh yang di dalam kami lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. Inilah waktunya kami, anak-anak kami menyatakan diri untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ini waktunya kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus Tuhan. Yeshua Mashiach itu dinyatakan. Ya kami minta api dari Tuhan, kami minta pedang dari Tuhan, kami minta panah dari Tuhan. Serta kita yang tidak menjadikan terjadi lawatan di Banten dalam nama Yesus. Terjadi, kami terima dalam nama Yesus. Amin. Sudah Pak. Tadi saya melihat ada pakaian tentara, ada perlengkapan pasukan, udah selesai. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Eva atas kesempatan yang diberikan, dan ya maaf ya, mungkin sekali lagi maaf kalau saya tadi terlambat karena waktu Rabu itu saya berjuang gitu. Ya, tapi semoga Tuhan mengampuni, semoga Bapak Ibu juga mengampuni, memberkati juga. Ya, kami juga beban ya, udah 2,5 tahun mau berangkat ke Amerika ini belum jadi, tapi kita berdoa ya sebentar lagi lah. Teman-teman ini pulang ya, lagi pada bikin visa ya. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu, atau mungkin ada, kalau nggak pertanyaan, pernyataan misalnya spirit-spirit yang masih harus dihabisi, mungkin ada ular, ada naga. Nah, kalau memang itu masih ada, saya ajak kita ambil waktu ya, supaya benar-benar kuasa kebangkitan itu bisa dinyatakan ya. Karena kalau enggak, dia akan mencuri, membunuh, dan membinasakan ya. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, saya kembalikan kepada Bu Eva. Terima kasih. Terima kasih Daniel Ferry. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Jadi kita harus, tadi saya lihat memang sudah ada pasukan doa yang pasukan malaikat Tuhan berpakaian perang, sudah ada tadi, sudah jadi kita yang sudah diperlengkapi, kita ini tadi diperlengkapi dengan pakaian perang tadi.